Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Nurhaliza, Muhammad Farhan Muzadi, Muhammad Rizkilah, dan saya sendiri, Faralita Devana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metodologi ilmu. Metodologi merupakan sebuah studi yang membahas mengenai metode apa saja yang digunakan dalam suatu bidang ilmu guna memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pokok permasalahan dari ilmu itu sendiri berdasarkan aspek-aspek tertentu dari suatu penyelidikan. Metodologi memiliki kaitan dengan berbagai proses kognitif yang dituntut oleh berbagai persoalan dari ciri pokok studi tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian metodologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi bisa diartikan ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani metodos. Sambungan kata depan meta, menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan kata benda hodos, jalan, perjalanan, cara, arah. Kata metode sendiri lalu berarti penelitian metode ilmiah, hipotesis ilmiah, uraian ilmiah. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi. Metode adalah suatu jalan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Metode menurut Sen merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Adapun metodologi disebut juga science of methods, yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian. Sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode-metode. Jadi metodologi ilmiah merupakan pengajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metodologi ilmu sangatlah penting dalam proses kegiatan ilmiah. Tanpa metodologi ilmu, proses kerja ilmu tidak dapat bekerja dengan baik. Dalam arti luas, metodologi dipahami sebagai suatu analisis dan penyusunan asas-asas cara atau proses yang mengatur penelitian ilmiah pada umumnya, serta pelaksanaannya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam kegiatan tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara subjek dan peneliti dan objek yang ditelitinya. Metodologi ilmu memberikan pemahaman filosofis tentang hakikat suatu ilmu, masalah kebenaran, objektivitas, dan struktur ilmu. Sedangkan metodologi penelitian mengajak seorang peneliti paham dengan teknik penelitian, menggunakan instrumen tertentu, misalnya wawancara, kuesioner, eksperimen, dan sebagainya. Dan langkah-langkah kerja mampu melakukan dengan baik dan cermat hal-hal yang berkaitan dengan observasi dan hipotesis, teori dan sebagainya, serta sanggup membuat suatu rancangan penelitian untuk kegiatan penelitiannya. Penyebutan metodologi ilmu atau metodologi ilmu pengetahuan lebih diarahkan pada konteks of justification yang sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena pembahasan kegiatan ilmu berkaitan dengan konsep berpikir dan pola berpikir tentang asas-asas dan paradigma yang memayungi suatu proses kegiatan ilmiah atau struktur suatu pengetahuan yang sedang ditelitinya. Saya akan menjelaskan tentang problem dan krisis sains modern. Nah, seperti yang sudah dilampirkan di PowerPoint, bahwa menurut Ali Anwar Yusuf, sains secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian secara empirik dan dapat diterima oleh rasio. Sedangkan teknologi adalah penerapan sains untuk mengendalikan alam dalam proses produktif ekonomis, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Berbagai kemajuan yang dihasilkan oleh sains dan teknologi modern ini ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan problem yang dialami masyarakat. Malah beberapa menghasilkan problem baru yang lumayan pelik dan harus segera ditanggulangi. Contoh pertama yang paling besar itu adalah krisis lingkungan.
Ekosistem alam kini berada dalam keadaan yang amat labil karena terlalu banyaknya campur tangan manusia di dalamnya, baik yang direncanakan maupun yang tidak. Secara umum, ada 4 dampak yang cukup berbahaya dalam penggunaan sains dan teknologi. Dampak yang pertama adalah potensi destruktif yang ditemukan sains ternyata bisa dimanfaatkan langsung sebagai senjata pemusnah massal oleh kekuatan-kekuatan militer dunia. Seperti yang kita tahu, di masa peperangan dulu juga kan selalu ada senjata-senjata pemusnah massal yang digunakan sebagai senjata perang. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa di masa kini akan diciptakan senjata pemusnah massal yang baru yang berasal dari teknologi sains. Krisis-krisis yang muncul ini selain disebabkan oleh kemajuan sains, juga disebabkan oleh pola pikir manusia modern yang sudah semakin jauh dari alam. Nah, makin maju sains dan teknologi, semakin berubah juga pemikiran manusia menjadi lebih agresif, eksploitatif, dan superior terhadap alam di sekitarnya. Para saintis menilai alam tidak sebagai organisme hidup, tetapi hanya sebatas pengetahuan yang mekanistik yang bisa dieksploitasi dan dimanipulasi. Selanjutnya, dampak kedua yaitu dampak tak langsung, berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup manusia oleh industri sebagai penerapan teknologi untuk kepentingan ekonomi. Itu seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi tentang perusakan lingkungan dan ekosistem. Lalu dampak ketiga adalah keretakan sosial, keterbelahan personal, dan keterasingan mental yang dibawa oleh pola hidup urbanisasi yang mengikuti industrialisasi ekonomi. Dampak keempat yang paling parah adalah penyalahgunaan obat-obatan hasil industri kimia untuk menanggulangi dampak negatif dari urbanisasi. Ya, selanjutnya saya akan membahas The Islamic Worldview sebagai metodologi ilmu. Nah, worldview pada dasarnya merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa maupun agama. Nah, menurut Ninian Smart, worldview itu adalah kepercayaan, perasaan, dan apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motorik bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Dan menurut Smart, ia mengemukakan bahwa worldview itu adalah sistem kepercayaan dasar yang integral tentang hakikat dari diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi. Jadi kedua definisi worldview tersebut adalah definisi secara umum. Nah, sementara menurut pandangan Islam sendiri, worldview itu memiliki definisi yang memiliki nilai tambah karena sumbernya dan spektrumnya yang luas dan menyeluruh. Nah, dalam tradisi Islam, meskipun istilah klasik yang digunakan khusus untuk konsep worldview belum diketahui, meski tidak berarti Islam tidak memiliki worldview. Lalu ada para ulama, tokoh Islam di abad ke-20, mereka menggunakan istilah ini khusus untuk konsep worldview meskipun berbeda satu sama lain. Nah, salah satu tokoh Islam di abad ke-20 yaitu Al-Maududi mengistilahnya dengan Islami Nazariyah. Lalu ada Atif Al-Zaid menyebutkan Al-Mabda Al-Islami, dan Al-Atas menamakannya dengan Ruqyatul Islam lil Wujud. Nah, jika definisi tersebut digabungkan dengan Islamic worldview adalah akidah fikriyah atau bisa disebut dengan kepercayaan yang berdasarkan pada akal pikiran yang asasnya adalah keesaan tauhid yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, dan tentunya itu sangat berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan. Semua ilmu tidak diciptakan dalam kondisi vakum, yakni tidak diciptakan secara tiba-tiba. Nah, fondasi bagi lahirnya suatu disiplin ilmu itu adalah
worldview yang melingkungi keilmuan itu. Nah, jadi bersama-sama dengan kehidupan realitas, worldview tersebut kemudian membuahkan tradisi ilmiah dalam masyarakat yang kemudian melahirkan disiplin ilmu. Nah, dengan demikian, worldview tentunya memiliki peran vital dalam menentukan arah sistem keilmuan. Yaitu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah, metodologi ilmu sangat penting dalam proses kegiatan ilmiah. Tanpa metodologi ilmu, proses kerja ilmu tidak dapat bekerja dengan baik. Dalam arti luas, metodologi ilmu dapat dipahami sebagai suatu analisis dan penyusunan asas-asas, cara, atau proses yang mengatur penelitian ilmiah pada umumnya serta pelaksanaannya dalam ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan tersebut, terdapat hubungan yang sangat erat antara subjek atau peneliti dan objek yang ditelitinya. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.